Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali kepada channel ini ya. Semoga semuanya, kita semua masih selalu dalam kondisi sehat dan tentunya tetap semangat. Ini penting, dua modal itu ya. Baik, kalau pada tayangan sebelumnya saya pernah menyampaikan ini desain ya. Dulu ada desain yang pertama, desain yang kedua ya. Pada desain yang kedua di mana ada dua kelompok ya, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian pada di penghujungnya ini ya, mana saya sampaikan bahwa di antara kelemahan desain yang kedua ini, meskipun ini lebih baik dari desain yang pertama, desain yang kedua ini, ya, seseorang bisa menanyakan, ya, perbedaan ini wajar terjadi karena memang kondisi sebelumnya sudah berbeda. Kalau misalnya yang kelompok eksperimen ini kebetulan memang dari awalnya kondisi sudah bagus atau lebih baik, wajar aja dia begitu. Nah, ini ada desain yang ketiga. Saya menyiapkan desain yang ketiga. Nah, desain yang ketiga. Ya, memang sedikit agak rumit ini. Artinya kalau desain pertama itu lebih simple, desain kedua ini desain ketiga ini memang relatif lebih rumit sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang tadi saya katakan desain yang ketiga ini bisa sedikit mengatasi kekurangan atau bahkan tidak sedikit, bahkan bisa cukup bermakna untuk mengatasi kekurangan yang kedua. Nah, ini adalah begini, ya. Ini P ini adalah populasi. Ini populasi. Kemudian populasi ini saya ambil sebagian. Bagian saya tulis S, di sini adalah maknanya sampel atau sampel, ya. Sebenarnya gambar yang semestinya populasi ini luas, artinya sebenarnya ya, posisi sebenarnya itu kalau ini populasinya begini ya, S-nya di sini. Nah, mestinya begini ya. Tapi ini saya buat kecil aja, nggak apa-apa. Nah, dari populasi kemudian dipilihlah sampel. Ya, ingat pelajaran sampel bahwa sampel yang bagus itu yang representatif. Ya, oke, mewakili karakter populasi. Kemudian sampel ini kita jadikan dua kelompok. Ini kelompok A, kelompok B. Kelompok A, kelompok B, dua kelompok. Ya. Nah, di sini ini ada belum tulisan di sini. Ini saya sisipkan. Ini saya sisipkan di sini, angka di sini. Ya. Ini ada tes. Ya. Ada tes. Bisa juga tes ini serentak. Jadi misalnya ini sampelnya, kemudian tes 1, ya, di tes 1, T1, kemudian baru A dan B. Juga bisa juga. Nah, ini bisa. Ya, jadi begini juga bisa. Jadi sampelnya ini sampel, kemudian dilakukan pengetesan. Setelah pengetesan dijadikan dua grup, A dan B ini. Lakukan tes. Mengapa ini ada tes? Nah, ini ada tes ini mengapa? Ya. Ini putaran pertama sebelum dilanjutkan berikutnya. Di sini ada di sini uji T yang pertama. Ada uji T yang pertama di sini. Uji T yang pertama ini, ya,
ini hipotesisnya, kalau dibuat hipotesis begitu, itu hipotesisnya itu adalah bahwa ya harus mu A sama dengan mu B. Ini hipotesis nihilnya begini. Dan ini hipotesis nihil ini harus diterima. Mengapa harus diterima kalau secara statistik? Ya, karena dengan kondisi hipotesis nihil diterima, artinya secara statistik dua kelompok ini dalam posisi sama. Harus diingat bahwa sama itu sama secara statistik loh. Ya, jadi tidak harus selalu, wah ini rata-ratanya 17,2, yang 17,3, berarti berbeda. Ya, bisa jadi secara rata-rata samaan berbeda, tapi kalau secara hitungan statistik bisa jadi tetap sama. Ya, karena penghitungan statistik tidak semata-mata secara lahiriah dari rata-rata itu, tapi juga ada komponen lain, varian, simpangan baku, dan sebagainya. Ini, kalau hipotesis nihilnya ini ditolak, dilakukan pengetesan lagi. Atau pengelompokan ini harus diatur kembali. Gitu. Karena untuk meyakinkan kondisi awal mereka dalam posisi secara statistik sama. Ini yang penting. Secara statistik posisi kedua kelompok adalah sama. Oke. Nah, jika sudah ternyata hipotesis nihilnya diterima, berarti A dan B ini secara statistik itu posisinya sama, baru kemudian dilanjutkan sama dengan desain yang kedua, dilanjutkan kepada treatment, yang B dilanjutkan dia menjadi kontrol. Jadi tetap salah satu, ya, boleh mana saja ini, ya, boleh mana saja, karena sudah kondisinya secara statistik sama, nggak ada masalah, mau pilih A yang menjadi kelompok treatment atau dibalik B yang menjadi treatment juga nggak apa-apa. Mengapa nggak apa-apa? Karena secara statistik itu dua kelompok ini memang kondisinya sama. Baru kemudian setelah itu dilakukan treatment ini sebagai kontrol. Di akhirnya dites lagi, ya, hasilnya kemudian dibandingkan lagi. Nah, ini saya tulis. Ini uji T yang kedua. Nah, uji yang kedua sama dengan uji yang pertama. Uji T kedua, satu yang dua ini, kedua-duanya, uji T1, uji T2, sama-sama dua-duanya menggunakan IDS atau Independent Sample. Karena dari kelompok sampel yang berbeda. Kalau hasil pengujian di sini, misalnya, hasil pengujian di sini H0 ditolak, ya, itu artinya kondisi akhir mereka berbeda. Ya, ini yang menjadikan bahwa pengaruh itu ada secara signifikan terbukti karena ketika kondisi awal kedua kelompok ini sama secara statistik, kondisi akhir mereka secara statistik berbeda. Sehingga kalau kelemahan yang pertama itu bahwa kedua kelompok ini bisa jadi sejak awal sudah berbeda, ini bisa teratasi dengan desain ini. Karena sejak awal kondisinya sama, tetapi ketika setelah treatment, waktu tertentu, itu ternyata kedua kelompok ini berbeda. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedua kelompok ini berbeda. Ya, kemudian berarti maknanya treatment atau perlakuan itu ada pengaruhnya. Oke. Kemudian untuk apa tambahan ini? Ini ada tambahan di atas ini, ada T3, T4 ini. Ya. T3, T4 ini adalah untuk mengetahui bagaimana yang sebelumnya dan sesudahnya, membandingkan antara bagaimana sebelum treatment dengan sesudah treatment. Tuh. Bagaimana sebelum treatment dengan sesudah treatment, itu bagaimana kondisinya. Nah, idealnya, mestinya, untuk yang kelompok treatment, ini jelas harus mengalami perbedaan yang signifikan. Sementara yang ini, perbedaan mungkin karena waktu ya, tapi perbedaannya tentunya berbeda dengan yang kelompok ini. Kalau ini kebetulan yang A yang treatment.
Jadi begitu, desain yang ketiga ini saya buat, ini diharapkan bisa mengatasi desain yang kedua, karena di sini ada, ini yang membedakan, bahwa pembuatan kelompok ini sebelumnya dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa kedua kelompok, baik eksperimen maupun kelompok kontrol, keduanya dalam kondisi sama secara statistik. Demikian, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.